Silakan duduk, Tuhan memberkati. Salam. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang sedang melihat dan menonton bahkan ikut kebaktian di dalam saudara live streaming dari Gereja Bethel Indonesia Barigas hari ini Palangkaraya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kita sekalian. Saudara yang dikasihi firman Tuhan buat kita hari ini, yaitu saudaraku sekalian, untuk menguatkan kehidupan kita yang terdapat dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Mazmur 121 ayat saudaraku sekalian, yaitu 1 dan 2. Mazmur 121 saudaraku sekalian. Bukan nyanyian juara itu, haleluya. Dikatakan dalam firman Tuhan ini saudaraku sekalian, ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, luar biasa firman Tuhan ini mengingatkan kita sekalian bahwa segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan ini. Bahwa kehidupan ini saudaraku sekalian tidak selamanya mulus, tetapi ada tantangan. Bahwa hidup ini saudara penuh dengan tantangan dan perjuangan untuk mencapai satu tujuan saudaraku sekalian. Jadi kehidupan ini saudara bukan kita tenang-tenang begitu saja. Tetapi Tuhan sudah mengatakan, walaupun kita sudah percaya, tetapi kita harus tetap berjalan dan waspada dalam hidup ini. Karena hidup kita ini penuh dengan tantangan dan rintangan saudaraku sekalian. Banyak godaan, banyak masalah yang akan terjadi dalam perjalanan hidup setiap manusia. Apalagi zaman-zaman ini kita tahu saudara apa yang sedang terjadi. Bahwa zaman ini apa yang sedang terjadi dan hari-hari ini, di mana Tuhan memberikan kejutan kepada kita manusia yang ada di muka bumi. Bahkan dia berkata saudara, dia akan menggoyahkan bumi. Bahkan dia berkata saudaraku sekalian, manusia akan tergoyang. Itu Tuhan sudah ingatkan saudara bagi kita sekalian. Bahwa dunia ini adalah dunia yang penuh tantangan dan membuat kita saudara kadang letih, lesu. Maka itulah yang diingatkan sebelum terjadi hal itu bagi kita sekalian. Pemazmur sudah tahu bahwa itu akan terjadi. Bahwa dunia ini saudara apalagi akhir zaman akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Yang membuat tangisan. Betullah saudaraku sekalian, ada sebuah nyanyian daripada yaitu Gereja HKBP. Pertangisan dohape na di atas tanon. Semua tangisan dan rintihan yang akan terjadi di muka bumi ini. Tidak ada saudara kita terus duduk tenang. Hei, kun fayakun, datang, maka datang. Tidak. Tapi kita harus berjuang. Kita harus melakukan apa yang menjadi tugas kita saudaraku sekalian. Tuhan akan memberkati kita dikala kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita. Saudaraku sekalian, kadang-kala kita berpikir, dari mana pertolongan yang akan datang kepadaku? Dia melihat ke sana dan melihat ke sini. Dari mana
pertolongan itu akan datang kepadaku. Mengharapkan pertolongan saudaraku sekalian. Maka firman Tuhan ini berkata, engkau jangan memandang ke sana dan ke sini. Karena pengharapan kita, dan kita berkata dalam hidup ini, Tuhan adalah pertolonganku. Tidak ada yang lain saudara. Dengan keadaan zaman ini kita tahu zaman-zaman ini tidak ada pertolongan yang dapat bisa menolong kita. Di mana kita bisa dapat pertolongan? Karena Tuhan sudah membuat dan mengatakan kepada kita, suatu ketika di bumi akan kuadakan kejutan. Dan tidak ada pertolongan dan kita mendengar dan kita melihat saudaraku sekalian. Di mana ada pertolongan? Manusia mau mencoba bikin saudara lawannya dan pengobatan dan serumnya. Tapi ternyata belum didapatkannya. Belum Tuhan izinkan saudaraku sekalian. Itulah sebabnya firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, jadikanlah Tuhan menjadi pertolonganmu. Tidak ada yang akan dapat menolong engkau. Karena seluruh bumi akan digoncangkan. Seluruh bumi supaya tahu apa yang menjadi pemberontakannya, tidak menghormati Tuhan lagi dalam hidupnya. Bahkan mereka menista pencipta langit dan bumi. Dan mereka tidak mengakui lagi saudaraku sekalian kuasa dan kasih Tuhan. Dan mereka tidak mengakui lagi bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas setiap kehidupan manusia. Mereka menganggap merekalah Tuhan saudaraku sekalian. Saya membaca satu artikel saudara dari Cina. Dikatakan tidak ada Tuhan itu, kita yang menjadi Tuhan. Katanya partai komunis yang di sana saudaraku sekalian. Haleluya. Mereka tidak mengakui lagi. Itu sudah Tuhan tahu. Dan mengatakan kepada kita, tidak ada pertolongan yang dapat lagi saudara. Ya, hanya dari Tuhanlah pertolongan yang boleh kita dapatkan. Tidak ada serum apa. Haleluya. Tuhanlah yang menjadi pertolongan kita. Kadang-kadang kita melupakan saudaraku sekalian ayat-ayat Tuhan ini. Dan menganggap saudaraku sekalian itu biasa. Tidak. Tetapi sesungguhnya Tuhan sudah menubuatkan dan memberikan peringatan akan kita. Supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kita apabila kejadian itu terjadi. Maka kita hanya berharap kepada Tuhan. Tidak bisa lagi berharap kepada lain. Sampai Tuhan izinkan untuk saudara obat dan vaksin-vaksinnya. Boleh Tuhan izinkan saudara. Ternyata semakin hari di dunia ini semakin melimpah kematian. Tuhan mengatakan yaitu di dalam Yesaya 24 saudara ayat 18. Engkau akan goncang-gancing. Dan raja-raja pun seperti terpenjara. Tidak ada. Saya tadi baru melihat saudara di Facebook bahwa di Italia tidak ada lagi saudara bikin petinya, tapi dimasukkan dalam truk dan dibuang seperti binatang yang mati dalam satu kuburan. Dicampakkan saudaraku sekalian. Tidak ada. Makanya Tuhan ingatkan saudaraku sekalian bahwa pertolongan kita hanya ada
di dalam Tuhan. Amin saudara ya, amin kan itu. Tuhan sudah ingatkan kita tentang hal itu. Dan berkali-kali Tuhan sudah mengatakan kepada kita bahwa sesuatu yang akan terjadi. Nubuatan pasti digenapi saudaraku sekalian. Apa yang Tuhan katakan kejutan. Dan tidak ada pertolongan dari manapun, kita pun memandang ke gunung. Kita memandang kemana-mana, dari manakah datang pertolongan. Saudara, Tuhan mengingatkan kita hari ini. Pertolongan kita hanya dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah yang mengatakan saudaraku sekalian, pada mulanya dia sudah ingatkan kita. Tetapi kadangkala kita lewatkan. Hanya kita baca sepintas dan kita lewatkan saudaraku sekalian. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan saudaraku sekalian? Bahwa hidup di muka bumi adalah peperangan, perjuangan dan tangisan. Kenapa? Karena 1 Yohanes 5 ayat 19 sudah berkata, bumi adalah di bawah kuasa si jahat. Tetapi orang-orang percaya adalah bahagian kerajaan surga. Amin. Itulah sebabnya kita bahwa kita adalah menjadi seorang Kristen. Kita menjadi orang percaya. Tentu kita akan membaca saudaraku sekalian. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Coba bayangkan saudara, kuasa si jahat. Dan Efesus 6 ayat 10 sampai 13 juga sudah berkata. Bahwa kamu harus kuat. Kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi kita melawan tipu muslihat. Roh-roh di udara. Dan kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena itulah saudara, kita minta pertolongan Tuhan. Dan kita kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Makanya tidak ada pertolongan selain daripada Tuhan yang kita andalkan. Dan Tuhan sudah ingatkan kita sekalian. Apa yang tertulis di dalam Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku engkau yang berbeban berat. Yang letih lesu. Datanglah kepadaku. Tuhan sudah mengingatkan kita. Bahwa hanya dialah yang dapat saudara membuat segala dan mengubah keletih lesuan kita dan beban berat kita menjadi sukacita bagi kita. Amin. Itu saudaraku sekalian. Maka dia bilang, hei datanglah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Yang mengundang dan memanggil ini saudaraku sekalian. Adalah dia yang menjadikan langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang pernah datang ke dunia ini oleh karena kasih-Nya. Allah menjadi manusia karena dia mengasihi kita. Dan bagi orang yang percaya sesungguhnya dia menjamin setiap kehidupan dan langkah-langkah kita. Amin. Dia mengundang, marilah datang kepadaku. Saudara, Tuhan yang menciptakan kita. Dia mengundang kita. Jangan kita melupakan. Jangan kita hanya lewatkan saudara. Tetapi ternyata di dalam Alkitab sudah dikatakan. Akan terjadi segala nubuatan pasti dan janjinya akan terjadi.
Tetapi apabila engkau letih, lesu dan menderita akan hal itu, datanglah kepadaku. Haleluya. Makanya saudara, kita datang kepada Dia. Kita tidak usah memandang ke kiri dan ke kanan. Tidak memandang ke langit saudara. Tetapi kita datang kepada Tuhan atas undangannya. Betapa baiknya Tuhan ini saudaraku sekalian. Dia menunggu kita. Dia menunggu kita atas keletih lesuan kita. Dia menunggu kita untuk Dia mengubah beban berat kita menjadi sukacita. Karena Dialah yang maha kuasa. Dialah yang punya segala kuasa. Dan yang lain. Makanya Dia mengundang saudaraku sekalian. Karena Dia memegang segala kuasa. Karena Dia berdaulat atas segala apa yang ada. Datanglah kepadaku yang letih lesu. Undangan yang luar biasa saudara. Haleluya. Datanglah kepadaku. Bawalah segala masalahmu kepadaku. Datanglah, andalkanlah Tuhan, jadikanlah Dia menjadi pertolonganmu, dan percayalah kepada setiap sabdanya. Tuh, apalagi zaman-zaman ini saudara, Dia mengingatkan kita atas apa yang telah Dia sabdakan ini. Yesuslah, dari mulut Yesus, ini dikatakan kepada manusia itu. Terlebih kepada orang yang percaya. Supaya mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolonganku. Haleluya. Pertolonganmu, pertolongan kita. Karena Dia sedang menggoyangkan bumi. Seperti gubuk-gubuk. Bumi digoncang dan digoyangkan. Saudara, kata firman Tuhan ini, itu bukan cepat. Coba dulu buka dulu firman Tuhan. 24 ayat 22. Yesaya 24. Ya, sama semua ya. Bagi kita sama semua manusia. Makanya saudaraku sekalian, tapi ada jalan keluar. Haleluya. 22. Haleluya. 24. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Apapun yang dikatakan manusia, saudaraku sekalian, mungkin ini, menurut statistik ini, menurut analisa ini. Tetapi saudaraku sekalian, yang dapat menyudahi ini segala sesuatu, yang dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada, hanya Dia yang bernama Yesus Kristus. Apabila engkau terlindas dan berbeban berat akan hal itu, Tuhan berkata, datanglah kepadaku. Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, Tuhan yang pernah menjadi manusia. Bukan Tuhan abal-abal. Bukan Tuhan pendusta. Firman-Nya, ya dan amin. Dia mengajak kita saudara hari ini untuk kita datang kepada Dia. Dan ayat 27, sebelum Dia memaklumatkan akan hal ini, datanglah kepadaku, Dia sudah mengatakan kepada mereka, saudaraku sekalian, manusia dan muridnya yang ada di situ, saudara, kepadaku telah diberikan segala kuasa.
Dia mengatakan bahwa tak seorang pun yang pernah melihat Bapa. Hanya dialah yang melihat, artinya bahwa dia yang Bapa itu. Dan segala kuasa diserahkan kepada dia. Segala kuasa. Makanya orang yang berharap kepada Tuhan dan mendengarkan undangan daripada Tuhan, rasanya kan kecil ayatnya saudara, di tengah-tengah pula. Tetapi jangan kita lewatkan karena dia mengundang kita. Betapa baiknya. Dialah yang mempunyai segala kuasa di sorga dan di bumi dan di sorga. Kan demikian yang dia katakan saudaraku sekalian. Di waktu juga dia mau menaik ke sorga, kita pulang ke tahta kerajaannya. Dia bilang saudaraku sekalian, ayat 17 dan 18 Matius 28. Jangan kamu ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Makanya saudaraku sekalian, bahwa Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatu. Kita datanglah kepada undangannya saudara. Haleluya. Ya. Jangan lewatkan. Para ahli berkata zaman ini saudara, obatnya belum ada. Dan mungkin waktunya tidak terjamin. Dalam waktu lama bisa. Tetapi dia katakan saudaraku sekalian, yang boleh melawan adalah imunitas tubuh kita. Siapa yang punya tubuh kita kalau bukan Tuhan? Siapa yang membuat imunitas kita kalau bukan Tuhan? Makanya saudara, untuk kita dapat saudara imunitas tubuh kita, kita harus datang kepada Tuhan. Semua firman-Nya digenapi. Jangan engkau seperti murung-murung. Karena dia sudah katakan, engkau jangan takut. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Luar biasa memang. Tetapi kita selama ini, hati yang gembira adalah obat. Tetapi hanya sepintas kita katakan demikian. Ternyata inilah waktunya. Orang yang bergembira saudaraku sekalian adalah menjadi obat dan menguatkan imunitas kita. Amin. Jangan berenung-renung. Saya ditelepon dari Jakarta. Dia sedang ada di isolasi. Saya bilang, jangan merenung. Senang tertawa. Lihat nanti live streaming. Lihat di situ GBI Barigas. Nanti kau akan mendengarkan khotbah untuk menguatkan engkau. Bernyanyi aja kau di situ. Karena yang dapat melawan segala sesuatu adalah imunitas tubuh kita. Tidak ada suntik-suntiknya. Saya tanya mereka, kamu ada dia kesobat? Tidak, hanya dikasih makan yang bagus. Tidak ada, hanya Yesuslah. Kita datangi undangannya saudaraku sekalian. Datanglah kepadaku. Siapa yang tidak berbeban berat saat ini? Coba kita harus dikurung di rumah. Tidak boleh sentuhan lagi. Dari mana-mana dia boleh masuk. Terkurung. Tetapi Tuhan mengundang kita. Dan Tuhan memastikan saudaraku sekalian apabila kita datang kepada Dia, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia sejak dulu sudah berkata ya saudaraku sekalian dalam Matius 7 ayat 7 sampai 9.
Mintalah maka kuberikan kepadamu. Emangnya Tuhan kita pembohong? Enggak. Dia sudah tuliskan ini semua. Dia sudah maklumkan ini semua bagi kita. Supaya kita datang kepada Dia. Saudara dan saya. Supaya kita diselamatkan. Amin. Itu juga firman Tuhan itu seperti yang dikatakan tadi. Saudara yang membawa warta gereja. Jangan keliaran. Memang Tuhan sudah mengatakan begitu saudaraku sekalian. Kamu kunci kamarmu. Kamu tinggal di rumah. Dan kunci kamarmu. Sampai kemarahan itu berlalu. Tidak ada disebut kayak dulu hanya 14 hari. Tapi ini sampai kemarahan itu berlalu. Siapakah yang sanggup? Siapakah yang dapat meredakan segala sesuatu? Hanya Dia yang maha kuasa dan yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Nanti kita berdoa, haleluya. Supaya Dia berbelas kasihan kepada kita. Supaya segala sesuatu bisa Dia robah. Yang ada boleh menjadi tidak ada. Itulah kuasa Dia, Tuhan kita. Tuhan yang sejati. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang pernah inkarnasi menjadi manusia. Dan Dia mati. Bahkan Dia menempuh di kayu salib yang terburuk untuk kita dibebaskan. Untuk kita dibayar hutang kita secara lunas. Dialah yang mengundang itu. Coba kebaikan Tuhan saudara. Apakah kita lewatkan saja? Dia menunggu di muka pintu. Dia mengetok. Coba kasihnya yang luar biasa. Kalau kau renungkan ini, maka kamu akan selamat. Amin. Amin. Dia mengetok di muka pintu. Barang siapa yang membuka dia akan masuk. Dia mengetuk hati kita supaya kita lebih percaya kepada Dia dan kita datang kepada Dia yang punya segala kuasa. Amin. Coba kasihnya terhadap manusia. Ketok, 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 ketok. Barang siapa yang membuka, maka dia akan masuk dan akan makan bersama-sama dengan Dia. Berarti Tuhan akan masuk dalam hidup kita dan kita bersama-sama dengan Dia. Siapakah yang menjadi lawan kita? Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita sekalian. Luar biasa saudara kalau kita baca. Luar biasa kasihnya, jangan lewatkan. Baca, renungkan, lihat kasih Tuhan yang sedang terjadi atas kita. Janganlah kita sombonglah. Janganlah kita yaitu berharap kepada yang lain. Firman Tuhan sudah bilang kunci rumahmu, jangan gentayanganlah. Tadi dengar kesaksian kan, baru pulang dari makan. Ya? Ya. Baru pulang dari makan, suami istri. Tapi dari sana, demam. Dia bukan datang kepada Tuhan. Mana obat? Haleluya. Obat penting. Tapi datang lebih dulu kepada Dia yang mengundang kita. Amin. Maka kita akan dibebaskan. Ya. Kita tidak tahu saudara datangnya dari mana ke mana perginya. Aduh, sekali lagi saudaraku sekalian. Hanya Tuhanlah yang menjadi pertolongan kita. Dia berkata, mintalah, maka diberikan kepadamu. Haleluya. Mintalah, ketoklah, pintu akan dibukakan bagimu. Dia berikan lagi saudara kebaikan Tuhan ini. Dia bercerita dan dia saudaraku sekalian membuat satu bandingan.
Kalau ada seorang anakmu minta kepada ibunya, minta ikan lama, apakah kau kasih ular? Mintalah Pak, saya mau makan roti, engkau kasih batu? Kalaupun itu terjadi, berarti kamu sudah pukul 7. Lewat 1/4 deh. Haleluya. Sedangkan engkau yang jahat, kata Tuhan, boleh memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi saya. Berarti apabila kita minta kepada Tuhan, orang-orang percaya pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Hehehe. Kamu jangan lesu-lesu. Karena ada andalan kita datang kepada Tuhan. Dan Dia akan merubah kesusahan kita menjadi sukacita. Tuhan ada bicara rasanya ya. Apakah saya salah mimpi apa tidak? Bahwa saya lihat berbondong-bondong orang datang, saudara. Dan saya sedang melayani di sana. Yang pernah kita layani zaman-zaman dahulu, mereka berbondong-bondong. Tidak ada tempat, saudaraku sekalian. Duduk di pelataran kayak begini, angkat kakinya. Dan saya lagi khotbah di situ. Mereka nunduk-nunduk. Berarti pelipat gandaan akan terjadi. Amin. Asal kita mau datang kepada Dia. Tetapi Dia ingatkan kita. Jangan bosan-bosan kau berdoa, minta terus. Makanya saya bilang kepada jemaat GBI Barigas yang mendengar, jangan bosan, berdoa setiap pagi dan setiap mau tidur. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Jauhkanlah pencobaan daripada kami. Jadi kalau COVID itu datang, saudara, mendekati kita, ini dibungkus dengan darah Kristus. I am sorry, saya tidak bisa masuk kepada kamu. Amin. Amin. Dia lewat. Setannya lewat. Dan terbuta matanya untuk melihat kita. Asal kita taat kepada kebenaran firman. Jangan engkau bosan berdoa. Dia berikan kepada kita satu, saudaraku sekalian, perumpamaan yang luar biasa yang terdapat dalam Lukas 18. Antara seorang janda dengan anaknya kepada seorang hakim yang lalim. Janda itu datang terus supaya anaknya dibebaskan. Janda itu datang terus. Sampai si hakim yang tidak peduli dengan manusia ini, si hakim yang sombong, yang lalim ini, berkata dalam hatinya, bosan kali aku melihat ini. Datang dan datang terus. Coba dulu saudaraku sekalian, itu apa tadi, Lukas 18 ya. Dan supaya semua ini dibaca juga. Saudara buka di sana di Alkitabmu, saudara. Ada sesuatu pernyataan Tuhan yang luar biasa di sana. Dikatakan Tuhan menegaskan supaya mereka selalu berdoa dan tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan. Terus, ya itu ceritanya terus. Ayat terus. Ya. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Enggak saya dengar, mohon maaf, peduli amat dengan kamu. Katanya hakim itu, saudara. Hakim itu lalim, tidak menghormati siapapun. Terus, haleluya. Namun janda ini menyusahkan aku. Baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ini loh antara manusia saja. Antara manusia yang tidak ada kasih seorang hakim. Dan akhirnya apa katanya? Saudara, ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim ini. Renungkanlah, camkanlah. Terus
Tidakkah Allah membenarkan orang-orangnya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah yang mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan pasti jawab doa orang yang percaya. Amin. Amin. Makanya saudara, engkau pagi berdoa, malam berdoa, supaya COVID itu akan lewat saja. Tuhan tidak membiarkan kau dulu kena. Tuhan akan menolong engkau dan tidak mengulur-ulur waktu. Amin. 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 Di rumah pun kamu mendapat firman Tuhan yang luar biasa. Mulai hari ini kita hanya, saudara, mengatakan pertolonganku adalah Tuhan. Tuhan Yesus. Tidak ada. Makanya jangan bosan-bosan datang Tuhan. Si COVID datang, lewat sama kamu, buta matanya. Bukan ini yang kucari, bukan. Bautnya lain. Ada darah Kristus. Ada darah Kristus. Tetapi kalau darah yang lain, oh ini bagianku lah katanya. Pernapasannya loh yang terus dihisap. Tidak merasakan lagi, katanya saudara. Saya melihat tadi, yaitu di truk dimasukkan di Italia. Italia ini juga memang saudara, memang ya mereka banyak duit sih, tetapi kurang kepada Tuhan. Dimasukkan ke liang. Seperti pernah enggak melihat waktu musim flu babi. Dimasukkan babinya semua. Dikubur. Menggelepar-gelepar. Tapi kalau kita datang kepada Yesus, kalau kita datang kepada Dia, janjinya ya dan amin. Maka kita saudara Tuhan tidak mengulur waktu, tetap kita dijagai dan dibungkus dengan kuasa darahnya. Makanya jangan malas datang kepada Tuhan. Amin. Dialah yang berkata saudara, jangan bosan-bosan. Maksudnya saudara, apabila kita minta kepada Dia, berarti kita memuliakan Dia, menghormati Dia dengan kuasanya. Jangan hanya itu datang, kita datang kepada Tuhan bukan hanya supaya kita diberkati, haleluya, bukan. Ada jalan-jalannya. Hari ini Tuhan mengingatkan kita sekalian. Iya, ketahuilah bahwa kehidupan ini, bahwa di bumi ada tangisan. Pertangisan dohape. Nah di atas tanoon. Memang Tuhan sudah ingatkan akan hal itu saudara. Luar biasa. Maka hari ini Dia mengingatkan kita supaya kita datang kepada Dia dan membawa segala masalah kita. Saudara, saya yakin saudara juga berbeban berat seperti kita. Karena dunia sedang goncang-gancing. Dikatakan dalam firman Tuhan Yesaya itu saudara, memang tergali lubang. Lubang itu kita terperosok ke dalamnya. Tetapi walaupun kita keluar dari lubang itu, ada perangkap yang sedang menunggu kita. Ceret. Itu yang dikatakan tadi. Mungkin kita selamat tapi nanti ekonomi. Dunia sedang gemetar, saudaraku sekalian. Dunia sedang gemetar. Guncang-gancing. Dan para raja-raja dan pemimpin seperti masuk di penjara. Di waktu yang tidak terhitung. Kalau dulu hanya 15 hari, 14 hari, sekarang tambah lagi tambah. Tapi kalau kita berdoa dan datang kepada Tuhan, saudaraku sekalian, maka saya percaya bahwa Dia akan menyelesaikan ini semua. Amin.
Datanglah walaupun kamu di rumah, tapi datanglah kepada Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Datanglah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Aminnya semangat dong. Katanya kan sukacita. Amin. Haleluya. Tuhan, walaupun kau di rumah, haleluya, perhatikanlah ya. Supaya kita jangan kena COVID ini dan kita datang kepada Tuhan. Olehnya, saudaraku sekalian, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Kasih Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan yang mengundang kita untuk kita datang kepada Dia. Haleluya. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Haleluya. Iblis itu bisa berbuat sesuatu, saudara. Kayak kemarin, saya lucu, saudara. Saya mau bangun pagi. Sebentar kok saya mimpi. Dia berkata, Pak Sinaga, ada satu tiket lagi, ayo kita ke Balikpapan, katanya. Bah, ke Balikpapan? Aku bilang, ya tiketnya cuma satu. Masih ada tiket kah? Ada. Ayo kita ke Balikpapan, pesawatnya sedang nunggu. Ini yang di dalamnya saya kenal loh. Ke Balikpapan, oh ya, tunggu sebentar ya. Saya ambil duit saya, saudara. Lupa saya bawa di ATM saya ada duit sebenarnya. Iya. Tapi saya minta izin sama sinyonya. Sinyonya sedang memangku seorang anak bayi. Ada 2 tamu di situ. Ma, saya pergi dulu ya. Kemana Pak? Ke Balikpapan. Kata dia. Akhirnya saya kecut. Karena saya selalu diawasi oleh ibu yang kekasih ini. Dia bilang, katanya, hati saya juga jadi bergerak gak enak Dia gak setuju, gak enak Akhirnya dari pintu saya bilang, cepatlah Pak Naga. Rupanya saya mau dibawa ke Balikpapan, saudara, coba. Haleluya. Cepatlah, ini benar loh Pak Ding. Ayo. Dengan sangat berat hati, saya tidak ikut. Silakanlah kalian pergi. Rupanya kalau saya ikut ke sana, sudah masuk hari ini ke Balikpapan. Haleluya. Tapi Tuhan masih berikan kesempatan buat saya. Mimpi benaran ini loh. Saya tanya kepada anak saya yang paling bungsu. Bapak jangan main-main lah, kata dia. Enggak, tapi enggak jadi ke Balikpapan, gue bilang. Ya, memang saya tanya tiketnya enak aja sebenarnya. Kupikir mengakhiri hidup ini, tapi istri belum, jangan. Siapa yang ngurus saya kalau kau pergi? Kira-kira gitulah. Haleluya. Makanya saudaraku sekalian, segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Kita percaya, kita ikuti undangannya, kita bawa segala penderitaan kita kepada Dia yang membuat kita letih lesu. Kita bawa. Kita hempaskan kepada Dia. Dan Dia akan memikul seperti Dia memikul dosa kita ke kayu salib. Sehingga Dia akan memberikan kelegaan. Saudara, dunia sedang berbeban berat. Manusia guncang-gancing. Tidak ada yang mereka dapatkan pertolongan. Tetapi Tuhan mengingatkan kita hari ini. Melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dia mengundang kita untuk kita menyelesaikan dan mengangkat beban kita, karena di dalam tangannya ada segala kuasa. Dia menunggu doa-doa kita. Maka kepada saudara yang sedang menderita mungkin oleh COVID ini, datanglah kepada Tuhan. Janganlah engkau letih lesu, tetapi bergembiralah.
Mazmur 34 ayat 6 berkata, bersukacitalah, maka apa yang kau mintakan akan diberikan oleh Tuhan. Jangan. Karena segala waktu kita juga ada di dalam tangan Tuhan. Dia yang menentukan segala waktu bagi kita. Tapi hari ini dia berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Karena kepadakulah segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka beban berat dan ketakutan kita. Dan dia berkata, jangan takut. Karena bagi Tuhan kitalah yang kita sembah. Bapa kita yang mempunyai segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka kita minta Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Kami tidak bisa rame-rame memuji Engkau Tuhan. Marilah, redakanlah itu. Seperti waktu mereka naik sampan, saudaraku sekalian. Dia datang ke depan dan bilang, diam! Semua jadi diam, tenang. Yosafat juga pun mungkin saudara pernah baca. 2 Tawaris 20 atau 1 Tawaris ya. Di waktu dia dikepung oleh musuh-musuhnya, mereka datang kepada Tuhan dan berdoa. Mereka menangis dan Tuhan menjawab mereka. Akulah yang berperang, bukan engkau. Tetapi lakukanlah bagianmu dan aku lakukan bagianku. Haleluya. Bagian kita menyembah, memuji dan percaya kepada Tuhan. Maka siapapun kamu yang sedang terserang atau belum, datanglah kepada yang punya segala kuasa, yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Supaya COVID-19 diredakan dan diselesaikan. Supaya kita bisa membuka kamar kita dan kita boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Supaya kemarahan dunia ini diselesaikan oleh Dia. Yang penuh belas kasihan itu ia namanya Yesus Kristus. Datanglah kepada Dia. Banyak orang yang datang kepada Dia zaman ini dan dilegakan dan disukacitakan. Jangan engkau menghina Dia, tetapi datanglah kepada Dia karena Dia yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang pernah menjadi manusia. Bukan manusia menjadi Tuhan, tapi Tuhan pernah menjadi manusia untuk menolong orang-orang yang percaya. Percayalah sama Dia, saudaraku sekalian. Lipat Alkitabmu, kita mau berdoa.